Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Selasa 1 Desember 2020. Menjadi pemberi yang bermurah hati. Terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 5 sampai ayat yang ke-15. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Paulus bangga dengan jemaat yang mendukung pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka mempraktikkan kemurahan hati dengan sikap kerelaan, bukan karena keterpaksaan. Apa hubungannya pemberian yang murah hati dengan racun hati, yaitu sifat kikir? Kikir adalah sifat hati yang pelit, sulit memberi, melainkan hanya memperhatikan segala miliknya, terutama harta kekayaan. Sedangkan kemurahan hati adalah sikap yang baik dan perlu dipraktikkan dalam kehidupan bersama. Namun sifat kikir harus ditinggalkan karena bersifat merusak relasi dengan orang lain. Akibat yang lebih serius lagi adalah menyebabkan kita jauh dari relasi dengan Allah, membuat kita tidak bisa mendapat bagian kerajaan Allah atau tidak bisa mengalami pimpinan Tuhan. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-10. Ini jelas suatu kondisi yang tragis dan kita harus bertobat dari sikap ini. Dalam uraiannya di 2 Korintus pasal 9 ayat 15, Rasul Paulus memberikan contoh sikap dan tindakan yang murah hati dari jemaat Makedonia. Mereka memberi pemberian yang murah hati. Pemberian yang mereka berikan mendatangkan efek timbal balik. Ketika mereka memberi dengan hati yang tulus, maka mereka semakin kaya dalam hati. Pemberian mereka berasal dari sikap hati yang benar, yakni kerelaan hati dan penuh sukacita. Allah mengendaki dan mengasihi orang yang melakukannya dengan benar. Pemberian mereka didasarkan pada kasih karunia Allah, bukan atas kekuatan atau kehebatan alamiah mereka. Pemberian mereka dikaitkan dengan Allah sebagai penyedia dan pengubah hati yang menumbuhkan buah kebenaran. Pemberian mereka tidak terlepas dari hati yang kaya akan ucapan syukur kepada Allah. Pemberian mereka bertujuan untuk mencukupkan kebutuhan orang-orang kudus. Hal ini merupakan tanda hidup dalam kelimpahan ucapan syukur. Pemberian mereka diberikan dengan konsisten dan tahan uji sebagai bukti ketaatan kepada Injil Kristus. Maka hal ini akan berdampak bagi sesamanya. Di dalam Kristus Yesus kita dibentuk menjadi pemberi yang bermurah hati.
Pemberian kita kepada sesama semakin memperkaya hati kita. Pemberian kita berasal dari sikap hati yang rela dan penuh sukacita. Pemberian kita didasarkan pada kasih karunia Allah dan bukan kehebatan, kekayaan kita. Pemberian kita dikaitkan dengan Allah yang menumbuhkan buah kebenaran dalam hati kita, sehingga kita bisa berbagi dengan sesama kita. Pemberian kita tidak terlepas dari hati yang kaya akan ucapan syukur atas segala berkat yang diberikan Allah kepada kita. Pemberian kita bertujuan untuk mencukupkan kebutuhan sesama kita, sehingga terjadi keseimbangan. Pemberian kita diberikan secara konsisten berdasarkan ketaatan kita kepada Tuhan Yesus dan kebenaran firman-Nya, sehingga berdampak baik bagi sesama kita. Menjadi pemberi yang murah hati adalah cerminan dari sifat Kristus yang ada pada kita. Tuhan Yesus memberkati.